wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Suci Andari Sinaga, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD 106238 Serbananti, Kabupaten Serdang Bedagai. Kali ini saya tidak sendirian, saya didampingi oleh Bapak Rajali Saragi. Beliau adalah guru kelas 5 SD 106238 Serbananti. Assalamualaikum Pak Jali. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya Pak, yang mana nantinya saya akan mengamati jalannya pembelajaran yang telah Bapak lakukan di kelas gitu Pak. Adapun tujuan supervisi yang akan dilakukan yaitu untuk mengetahui juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Dan kenapa penting percakapan praobservasi ini? Karena sebagai persiapan awal sebelum nantinya Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Ada beberapa yang akan saya tanyakan sama Bapak nih. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa ya Pak tujuan pembelajaran yang Bapak inginkan sebelum melakukan pembelajaran di kelas? Baik, terima kasih Bu. Kalau Ibu bertanya terkait tujuan, karena materi yang akan saya bawakan itu terkait dengan rantai makanan, tentunya sudah jelas dan pasti agar siswa-siswa tersebut mengerti tentang tatanan atau alur di dalam sebuah rantai makanan itu. Baik Pak, berarti siswa diharapkan mengetahui susunan dari rantai makanan tersebut ya Pak ya. Jadi bagaimana nih Pak dengan area pengembangan yang Bapak ingin capai atau yang ingin Bapak lakukan di kegiatan observasi gitu Pak? Jadi kalau waktu pembelajaran nantinya kemungkinan akan kita adakan secara berkelompok, mengerjakan tugas, dan saya berikan pemaparan menggunakan alat ataupun media yang tersedia di sekolah kita. Assalamualaikum. Baik. Berarti menggunakan media pembelajaran atau aset yang tersedia berarti lah ya Pak ya. Jadi saya ingin nih Pak mendengar bagaimana sih rancangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya atau model pembelajarannya atau dari model pembelajarannya yang apa yang Bapak pilih gitu. Jadi kalau terkait model atau rencana pembelajarannya itu nanti akan saya laksanakan secara berkelompok agar siswa itu terbimbing antara teman yang satu dengan teman yang lain, tidak ada bercampur di antara mereka, dan juga dapat memupuk kebersamaan di antara mereka. Jadi selanjutnya pula terkait dengan penugasan-penugasannya juga pastinya sesuai dengan materi yang akan dipaparkan begitu. Baik ya Pak, berarti tadi Bapak menggunakan metode secara berkelompok ya Pak, agar siswa dapat saling membimbing gitu ya Pak, berarti menciptakan pembelajaran murid gitu Pak. Lalu bagaimana nih Pak dengan media pembelajaran yang Bapak gunakan di dalam kelas? Terkait media, kita ada menggunakan media bergambar, ada menggunakan sedikit IT. Dalam hal itu kita paparkan melalui slide PowerPoint, begitu juga dengan perlengkapan lainnya yang tersedia. Oke, baik Pak. Berarti Bapak telah menyiapkan media gambar dan menggunakan PowerPoint ya Pak ya. Kira-kira kapan nih Pak Bapak akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa dan tanggal berapa gitu Pak? Kalau kegiatan yang akan dilakukan kemungkinan karena hari ini pada jadwal pembelajaran kami tidak ada terkait IPAS, kemungkinan hari Rabu akan dilaksanakan di jam pertama.
Baik Pak, nanti di hari Rabu pada jam pertama saya akan ke kelas Bapak untuk melakukan supervisi kelas, melihat dan mencatat hal apa yang terjadi di dalam kelas gitu ya Pak ya. Baik Bu. Nanti setelah melakukan observasi di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan yang namanya pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik ya Pak ya. Ibu. Sebelum kita akhiri Pak, kira-kira apa yang Bapak dapat atau hasil dari percakapan kita ini Pak? Ya, kalau menurut saya yang namanya pembelajaran itu memang harus tertata dan ditata dari awal. Karena sebuah hasil yang baik itu akan dicapai dengan sebuah perencanaan yang baik. Kemudian Baik Pak, berarti perencanaan yang baik akan menghasilkan hal yang baik pula ya Pak ya. Terima kasih Bapak atas waktunya dan kesediaannya berbincang dengan saya di percakapan praobservasi ini. Demikian percakapan praobservasi hari ini. Sampai ketemu di supervisi kelas dan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri kepada orang tua kita bermakna selamat pagi. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita akan berdoa bersama. Dan pada hari ini saya minta kepada Putra untuk mendoakan. Sebelum kita baca, mulai kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Kita akan mempelajari tentang bab yang baru, yaitu makan dan dimakan. Makan dan Dimakan. makan dan dimakan. Lagi gimana? Dimakan di dalam gini atau di luar juga? Ah, untuk lebih jelasnya nanti kita lihat pemaparannya supaya tidak bingung. Jadi sebentar lagi kita mempelajari yang namanya rantai makanan. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu rantai makanan. Ada yang tahu rantai makanan itu apa? Rantai makanan adalah rangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan tertentu. Jadi kalau Bapak minta untuk menggambar rantai makanan sesuai ekosistemnya, kira-kira bisa? Bisa. Jadi bentar lagi kita akan mengerjakan latihan. Coba dulu dibagi dulu menjadi 3 kelompok. Dalam hitungan 1, 2, 3, ayo. 2, 3 kelompok. Kelompok 1. Ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, maju satu-satu kelompok. Oke, kelompok yang lain perhatikan. Coba jelaskan. Pagi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular mati diulai jamur. Belalangnya hijau, kataknya hijau, ularnya juga hijau. Bagus. Jadi ketiganya sudah bisa mempresentasikan apa yaitu rantai makanan dari 3 ekosistem. Untuk itu mari kita dulu tepuk tangan. Selanjutnya ada tes soal evaluasi, sudah Bapak siapkan dengan waktu yang seminimal mungkin untuk mengerjakannya. Bapak cuma kasih waktu 5 menit sebagai bukti bahwasannya kalian sudah paham atau belum. Dan ini dikerjakan secara mandiri, sendiri-sendiri. Oke. Selanjutnya dari pelajaran kita hari ini ada yang mau ditanya? Ada yang kurang dipahami dari
yang telah Bapak sampaikan atau yang telah Bapak jelaskan? Udah paham semua? Biasanya kalau udah diam semua, udah paham semua ini. Berarti udah bisa ditanya kalau udah paham. Coba dulu, kalian yang mau bertanya atau Bapak yang bertanya? Bapak aja nanya? Jadi apa itu tadi konsumen? Konsumen yang memakan daging, yang terhubung. Yang terhubung makan daging. Baru konsumen itu adalah hewan yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Itu namanya konsumen. Jadi kalau produsen Membuat makanan sendiri. iya, jadi produsen itu adalah makhluk hidup yang membuat makanannya sendiri. Jadi kita ulang lagi, tadi itu adalah rantai makanan adalah proses makan dan dimakan secara berurutan. Tidak bisa satu dimakan 5, tidak bisa 5 memakan 2, harus berurutan. Itulah namanya rantai. Rantai itu berurutan. Jadi untuk selanjutnya nanti di pertemuan selanjutnya, nanti di sana kita akan bahas tentang jaring-jaring makanan. Nah, itu baru agak seru dia. Apa saja yang dimakan dan apa saja yang memakan. Ayam, apa saja yang dimakan? Jamur dan tumbuhan. Baru apa lagi? Cacing. Nah, seperti elang. Banyak yang dimakan kan? Itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang jaring-jaring makanan. Oke. Sepertinya pembelajaran kita untuk hari ini sampai di sini. Coba dulu kembalikan dulu posisi tempat duduknya ke tempat semula seperti tadi pertama kali. Oke. Saya kira pertemuan kita pada hari ini kita sudah sampai di sini. Untuk itu seperti tadi, siapa yang membacakan doa? Putra. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa meminta masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, ketua kelas. Berdiri kepada Bapak Guru kita, hormatlah. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Suci Anyari Sinaga, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD 106238 Serbananti, Kabupaten Serdang Bedagai. Kali ini saya didampingi oleh Bapak Muhammad Rajali Saragi yang telah diobservasi ke Pak, kemudian ada Ibu PP, Ibu Nur Haibah Purba. Kemudian ada Ibu. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bapak Jadi. Sebelumnya, Assalamualaikum Bapak Ibu. Apa kabarnya ini Bapak Ibu? Baik Bu. Jadi saya di sini akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Jadi mengenai terkait dengan observasi yang telah dilakukan dalam pembelajarannya. Yaitu pertanyaan pertamanya, bagaimana nih Pak perasaan Bapak terkait dengan perjalanan kegiatan yang telah dilakukan Pak? Jadi terima kasih pertama sekali saya sampaikan. Mohon maaf apabila nantinya ada kata-kata yang salah.
menceritakan tentang observasi yang telah kita laksanakan. Kalau secara umumnya saya sih masih dalam keadaan kaget, karena pada waktu sebelum-sebelumnya itu kan memang belum pernah dilakukan. Tapi setelah ada masukan dari ibu, ini begini, ini begitu, ya akhirnya saya mendapatkan sedikit wejangan yang positif dari hal itu. Jadi untuk kedepannya mungkin bisa dilakukan dengan lebih baik lagi. Baik ya Pak, awalnya Bapak merasa kaget, tapi akhirnya dapat terlaksana juga dengan baik ya Pak. Selanjutnya bisa Bapak ceritakan kembali Pak, area pengembangan apa yang ingin Bapak kembangkan terhadap siswa Bapak gitu. Jadi kalau kita bicara area pengembangan, sebenarnya banyak kelemahan-kelemahan ataupun poin-poin yang harus dikembangkan, terutama di dalam kelas saya. Jadi yang pertama di situ yang saya tekankan yaitu tentang penggunaan media yang berupa erat kaitannya dengan iptek yang memang sangat dibutuhkan. Seperti sebelum-sebelumnya kita mengajar mungkin hanya dengan menggunakan alat peraga yang bisa kita sentuh, namun sekarang bisa kita proyeksikan melalui alat-alat yang lain seperti fokus atau slide tampilan untuk bisa dilihat lebih luas, Bu. Baik Pak, berarti tadi pengembangannya yaitu mungkin lebih menggunakan media yang berbasis IT ya Pak, begitu Iya. ya Pak. Jadi menurut Bapak sejauh mana nih area pengembangan yang sudah dapat Bapak sampaikan untuk saat ini? Jadi kalau kita bicara sudah sejauh mana, dalam tahap ini masih dalam tahap awal kalau menurut saya, karena di situ masih banyak kekurangan juga, terutama kadang-kadang listriknya mati, kadang-kadang siswanya pun terlalu fokus dengan alat-alatnya, bukan apa yang saya terangkan, karena memang masih bisa dianggap awam untuk alat-alat seperti itu. Berarti tadi pengembangannya masih di tahap awal ya Pak ya. Jadi menurut Bapak kekurangan atau kendala yang Bapak hadapi saat ini apa itu Pak? Kalau terkait kendala tentang hal itu, lebih terfokus pada waktu, Bu. Karena waktu terkadang tidak cukup untuk memaparkan apa yang ada di dalam satu lingkup materi itu pada satu pertemuan atau dua pertemuan, tidak cukup, Bu, karena terlalu singkat untuk menjelaskannya. Waktu ya Pak, di waktu. Jadi menurut Bapak nih, kan Bapak udah menemukan kendalanya di waktu. Apa nih upaya yang Bapak lakukan agar dapat tercapainya atau terwujudnya pembelajaran yang Bapak harapkan? Jadi dengan terbatasnya waktu tadi, saya ambil sebuah strategi, yaitu lebih lebih memperkecil lingkup pembelajaran dari 1 JP ke 2 JP atau ke 3 JP itu memang tidak bisa terlalu luas cakupannya. Contoh, kalau kita hanya memaparkan satu materi yang seharusnya seperti cara biasa kita bisa selesaikan itu dalam 2 JP, kemungkinan kalau dengan cara ini itu bisa sampai 4 atau 5 JP baru selesai. Jadi begitulah. Jadi itu tadi ya Pak, mengatur ulang waktu ya Pak. Iya. Dan menunjukkan materinya supaya tidak terlalu meluas gitu kan Pak. Baru kira-kira kapan nih Pak Bapak akan memulai rencana yang Bapak sampaikan barusan? Jadi kebetulan pada hari ini kami sudah berada di ujung bab pada bab 2. Jadi kemungkinan minggu depan atau beberapa hari yang akan datang kita memasuki bab baru. Jadi di situ langsung kita aplikasikan, kita eksekusi, kita action langsung, Bu. Nggak tunggu lama-lama gitu. Oke, baik Pak. Semoga apa yang Bapak rencanakan dapat berjalan dengan baik ya Pak. Nanti saya akan mendengar ceritanya lagi ya Pak.
Boleh ya Pak ya? Siap. Baik, terima kasih. Saya di sini memberi kesempatan kepada Ibu PP untuk memberikan umpan balik atas percakapan pasca observasi yang telah kami lakukan. Baik, terima kasih Ibu Suci dan Pak Rajari yang mana telah melakukan observasi beberapa hari lalu ya, yaitu melaksanakan observasi di kelas. Dari segi pasca observasi yang sudah dilakukan berbasis coaching ya, Ibu Suci sudah dapat menggali potensi dari Pak Rajali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan sudah juga melaksanakan coaching seperti alat tirta, hadir seutuhnya, sehingga dapat menggali kemampuan yang terpendam yang dapat menemukan solusi yang untuk pemecahan masalah dari Pak Rajali tadi terkait kendala-kendala saat melaksanakan pembelajaran terkait dengan waktu gitu ya Pak ya, yang mana Pak Rajali sudah menemukan solusi dari hal tersebut. Nah, jadi secara keseluruhan saya mengapresiasi proses coaching supervisi pasca observasi ini sangat baik, dan semoga sukses ke depannya. Itu saja dari saya sebagai PP dari Ibu Suci Andari Sinagara. Terima kasih kepada Ibu PP. Mungkin itu saja percakapan pasca observasi yang telah dilakukan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.